Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan hari ini terdapat di dalam Kolose 1 ayat 16. Tertulis demikian, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang wanita muda menangis karena pacarnya pergi meninggalkannya. Setiap hari ia lalui dengan menangis dan larut dalam kesedihan, kepahitan, dan kemarahan. Ia merasa tidak lagi punya tujuan hidup karena pacarnya sudah tidak lagi bersamanya. Mari renungkan saudara, sudah benarkah apa yang ia lakukan? Haruskah ia terus terpuruk dan menangis? Kalau ada di antara saudara yang keadaannya seperti wanita ini, mari bangun saudara. Bangun. Sesempit itukah tujuan hidup saudara? Mengapa saudara begitu tergantung kepada seseorang? Dengarkan ini baik-baik saudara. Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dan jauh lebih mulia buat saudara. Mari kita semua ambil waktu sejenak untuk menjawab pertanyaan ini. Apa yang membuat kita bangun di pagi hari? Apa yang menjadi motivasi kita dalam melakukan segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari? Apa yang menjadi tujuan hidup kita di dunia ini? Segala sesuatu di dunia ini ada tujuannya. Tuhan menciptakan kita semua dengan tujuannya masing-masing. Terpuruk dan menangis terus-menerus, larut dalam kesedihan karena masalah, bukanlah tujuan Tuhan untuk kita. Kita diciptakan Tuhan untuk suatu maksud dan tujuan yang indah. Kita adalah pemenang-pemenang saudara. Hidup kita harus bergerak maju untuk menggenapi rencana Tuhan. Saya pernah melihat sebuah barang di rumah teman saya. Barang itu unik dan saya tidak tahu apa itu. Ketika saya bertanya kepadanya, teman saya mengatakan bahwa barang itu ia buat khusus untuk keperluan rumah tangganya. Saya tidak tahu tujuan dari barang tersebut sampai saya bertanya dan mendapatkan jawaban dari pembuat barang tersebut. Begitupun juga kita manusia. Kita tidak akan pernah tahu apa tujuan hidup kita kecuali kita bertanya kepada pencipta kita. Dalam Kolose 1 ayat 16 dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Mari kita perhatikan ayat ini saudara. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Siapakah Dia yang dimaksud di sini? Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah ada sebelum segala sesuatu ada, yang awal dan yang akhir, pencipta segala sesuatu. Saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayat 7 tertulis, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi kita semua manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari ketika kita melakukan segala aktivitas kita, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan biarkan kehidupan kita terperangkap oleh seseorang, oleh keadaan, ataupun masalah yang mengaburkan kita
dari tujuan hidup kita yang mulia. Apabila kita memahami bahwa kita hidup untuk memuliakan Tuhan, maka kita akan menuruti apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Kita akan terus berjalan dalam semangat dan sukacita karena Tuhan. Kita tidak akan lagi terbelenggu oleh apapun juga di dunia ini. Kita akan hidup dalam kasih, dalam iman dan pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang terjadi hanyalah pernak-pernik kehidupan yang membuat kita lebih teguh dalam mengerjakan tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari sadari saudara, bahwa kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Karena itu layanilah Tuhan dalam segala keberadaan kita. Dan lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau mengingatkan kami akan tujuan hidup kami di dunia ini. Kalau Engkau masih mengizinkan kami ada dan hidup di dunia ini, maka Engkau bermaksud agar kami hidup memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, pimpinlah hidup kami terus, kuatkan kami, supaya kami selalu berjalan dalam kehendak firman-Mu, supaya kami selalu bersemangat dan bersuka cita, menyadari bahwa hidup kami diciptakan oleh Engkau dan untuk Engkau. Kami diciptakan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, saat ini kami mau berkomitmen hidup untuk kemuliaan-Mu, hidup melayani-Mu. Segala sesuatu yang kami lakukan, kami mau lakukan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab Engkaulah yang kami layani dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hidup kami terus sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.